Salam kreatif. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan sebuah praktek bagaimana cara membuat software daripada stempel. Nah, langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita membuka di menu PowerPoint ya. Kebetulan teman-teman saya di sini mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama bagaimana cara membuat software daripada stempel di menu PowerPoint ya. Menurut saya itu lebih gampang ya dan simple. Nah, langkah selanjutnya setelah terbuka ini teman-teman, ini di sini kan ada dua garis ya. Nah, kita hilangkan dua garis ini dengan cara klik di menu keyboard Ctrl A, kemudian klik delete ya, sehingga dua garis yang tadi hilang. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk di menu insert, kemudian klik di auto save atau save ya. Di sini kan ada model oval. Nah, pilih yang ini. Kemudian untuk membuat bulatan yang benar-benar bulat, presisi, maka teman-teman klik di menu keyboard Ctrl dan Shift secara bersamaan, lalu tahan, baru drag mouse-nya di bagian halaman ini ya, seperti ini. Nah, sehingga sebuah lingkaran yang benar-benar bulat terbentuk. Nah, kemudian setelah ini teman-teman klik di menu format, lalu klik align center dan klik align middle. Nah, untuk menentukan diameter ukuran bulatan ini teman-teman, kita harus mengukurnya dengan sama ya, agar tidak panjang sebelah atau benar-benar bulat dia ya. Jadi caranya klik di shape yang tadi ya, kemudian di sini kita kasih ukuran misalnya 15 cm, kemudian bagian bawahnya juga adalah 15 cm. Nah, sehingga ada bulatan yang benar-benar bulat. Nah, kita kembali posisikan dia di center dengan klik align middle, kemudian align center. Nah, setelah ini teman-teman, untuk menghilangkan warna di shape-nya, maka masih di menu format yang tadi kita klik ini ya, ini. Kemudian biasanya kan garis luar ini kan kita sesuaikan dengan warna yang tinta stempel itu sendiri ya. Berarti kita pilih di sini ya, shape outline ya. Misalkan kita pilih warna yang ini. Kemudian biasanya teman-teman garis luar stempel itu adalah dua ya, ada yang tebal dan satu yang tidak tebal ya. Caranya kita klik di shape yang tadi, lalu klik kanan di shape itu, kemudian klik format shape, kemudian pilih line style, kemudian di sini nilainya kita ubah menjadi misalkan 10 ya. Kemudian di bagian bawahnya compound type kita pilih yang double ya, double line ya. Nah, sehingga terbentuklah bagian luar stempelnya. Nah, kemudian untuk membentuk bagian dalamnya sama dengan yang ke satu tadi teman-teman, kita copy yang ini dengan cara tekan Ctrl D ya. Kemudian kita beri ukuran misalnya lingkarannya 10 cm. Nah, di bawahnya juga harus 10 cm. Nah, sehingga terbentuk lingkaran yang benar-benar presisi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita letakkan bulatan ini ke bagian tengah ya, center dia, dengan cara di menu format yang tadi align ya, align center, kemudian align middle. Nah, sudah. Biasanya bagian dalam lingkaran stempel ini tidak ada dua garis seperti ini, hanya satu. Nah, jadi caranya teman-teman klik di sini di shape yang bagian dalam, kemudian klik kanan, kemudian pilih di format shape, kemudian pilih line style. Di sini turunkan nilainya menjadi 6. Ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian pilih di compound type menjadi single. Nah, sehingga terbentuklah bulatan bagian dalam stempel. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah kita buat garis tengah ya, dua garis tengah di bagian tengah sini dengan cara seperti yang tadi, klik di menu insert, lalu klik save, lalu insert yang ini line ya. Kita tinggal draw ke sini ya. Nah, untuk membentuk
agar tebal seperti yang tadi di atas ini, maka langkahnya sama seperti yang di atas. Klik kanan di line-nya, lalu format shape, lalu di sini nilainya ubah menjadi 6. Kemudian di compound type-nya pilih single line. Nah, sehingga terbentuklah sebuah garis ya. Kita sesuaikan teman-teman. Kemudian kita copy sama seperti yang tadi, Ctrl D ya di keyboardnya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, sehingga terbentuklah garis bagian tengahnya. Lalu di bagian bulatan ini teman-teman, kita akan membuat sebuah teks ya. Misalkan kita buat ini contoh ya teman-teman. Caranya adalah kita klik di menu insert, lalu klik word art, lalu klik word art yang pertama, kemudian klik dan ketik teks di sini, misalkan pemerintah kota Gunung Sitoli ya. Kemudian setelah diketik, tekan pada keyboard Ctrl A, kemudian di bawah word art pilih clear word art, kemudian pilih warna hurufnya ya di sini ya, text fill, kemudian pilih warnanya. Nah, kemudian masuk di menu home, lalu tentukan jenis huruf yang dipakai. Biasanya di stempel memakai huruf Arial ya. Kita pilih Arial, kemudian tekan enter ya. Ada kesalahan di sini ya, kita tekan Arial dan enter ya. Kemudian untuk membuat bulatan di sini ya, hurufnya mengikuti bulatan, maka kita masuk di menu format, lalu kita masuk di text effect, masuk di transform dan pilih shape yang ini. Nah, silakan teman atur sedemikian rupa sehingga mengikuti bentuk bulatan daripada lingkaran stempelnya. Nah, sudah terbentuk teman-teman. Kita coba baguskan dia. Iya, sudah. Nah, biar huruf ini berpindah dengan presisi, maka teman-teman klik di keyboard secara bersamaan, Ctrl ditambah dengan Shift. Lalu tarik sudutnya dengan mouse, lalu tarik ke dalam. Nah, jika kurang tepat lagi, maka teman-teman bisa nambah lagi. Nah, sehingga posisi huruf ini betul-betul berada di tengah daripada bulatan. Nah, untuk memperbesar huruf ini, teman-teman tinggal klik saja di huruf, lalu tarik yang warna pink ini ya, dengan cara tekan di keyboard Ctrl, lalu tarik ini dengan menggunakan mouse sehingga besar ya. Tuh. Nah, untuk tulisan bagian bawahnya, penginputannya sama seperti yang tulisan di atas ini ya. Kita pilih menu insert, lalu word art, kemudian word art yang ke-1, kemudian kita ketik di sini teks kita, misalnya Gunung Sitoli Idanoi ya. Nah, maka setelah diketik, tekan Ctrl A untuk blok semua, lalu di bawah word art seperti yang tadi klik clear word, kemudian text fill-nya biar warnanya sama, kemudian masuk ke menu home, lalu pilih jenis huruf yang dipakai, Arial ya, lalu enter. Nah, untuk membuat tulisan ini bulat ya, sama seperti yang di atas tadi, kita masuk di menu format, lalu text effect, lalu transform, lalu pilih form yang ini ya. Kemudian seperti yang tadi teman-teman, silakan teman-teman atur sedemikian rupa dan serapi mungkin agar benar-benar menghasilkan bulatan yang presisi. Nah,
Nah, sudah. Kemudian sama seperti yang di atas tadi, kita tekan di keyboard secara bersamaan Ctrl ditambah Shift, lalu tarik bagian sudutnya dengan menggunakan mouse. Nah, kita letakkan di tulisan ini di center ya. Atur sedemikian rupa ya teman-teman, agar benar-benar presisi ya. Nah, sudah teman-teman ya, sudah rapi. Dan sekarang langkah kita adalah kita coba samakan hurufnya, ukurannya ya. Ini kan terlalu besar ya. Ya, kita kecilkan sedikit dengan tekan di keyboard Ctrl lalu tarik ulang warna pink. Nah, sudah. Kemudian ini juga kita kecilkan sedikit lagi. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba membuat di sini bintang yang memiliki bintang 5 ya. Ujungnya 5, kemudian ini juga di sini ya. Kita masuk di menu insert, kemudian shapes, kemudian klik ini, bintang ini, kemudian tahan dan tekan tombol Ctrl tambah Shift lalu drag di sini. Iya, sehingga terbentuklah sebuah bintang yang sempurna. Jika teman-teman merasa ini lebih besar, maka bisa dikurangi ukurannya ya. Nah, sudah teman-temannya terposisikan satu bintang. Lalu kita akan mencoba ganti warna bintang ini dengan cara masuk di format, lalu klik di bagian shape ya, shape fill ini. Nah, kemudian shape outline-nya. Nah, sehingga terbentuklah warnanya. Kemudian kita copy sama seperti yang tadi, Ctrl D, lalu pindahkan ke sisi yang sebelah. Nah, sudah. Setelah ini kita akan membuat tulisan di bagian tengah sini ya, yang ada garis 2 ini ya. Misalkan kita kasih kepala desa Tuegeo 1. Ini hanya contoh ya teman-teman, dengan cara klik di menu insert, lalu word art, lalu pilih word art ke 1, lalu ketik di sini teksnya, misalnya kepala desa Tuegeo 1. Nah, setelah diketik, blok semua dengan cara tekan Ctrl A, kemudian pilih di bawah menu word art, kemudian clear word art, kemudian masuk di home, kita tentukan jenis hurufnya. Lalu setelah ini kita berikan ukuran hurufnya ya, kita atur. Nah, misalkan ukuran 36, maka biar tulisan ini benar-benar center, maka kita masuk ke format, lalu pilih menu legend ya, legend center dan legend middle. Nah, sudah. Dan kita ganti warna hurufnya sama seperti warna yang lain ya. Nah, save fill. Oke, salah teman-teman, ini teks ya, sudah. Nah, sudah terbentuk sebuah stempel ya. Lalu teman-teman tinggal ngatur-ngatur saja mana yang perlu diatur agar stempelnya benar-benar sempurna. Nah, sudah. Ini kan kita atur lagi kurang panjang dia.
sudah seperti itu juga di atas. Ya, baru kita teks yang tadi kita posisikan di tengah. Ya, di format, kemudian legend center, kemudian legend middle. Iya. Nah, ini sudah terbentuk sebuah software daripada stempel. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, sebelum kita save, maka klik di bagian luar save ini semua, ya. Pilih menu format background dan transparansinya 100% wajib, ya. Baru pilih apply to all dan close. Nah, langkah selanjutnya untuk save ini teman-teman, di keyboard tekan Ctrl A, ya, lalu format, lalu klik menu group, ya, agar menyatu. Nah, sudah menyatu, kemudian kita save. Caranya adalah kita klik di bagian dalam sini, kemudian save as picture, kemudian kita pilih yang PNG, ya. Untuk stempel kita memilih PNG. Nah, kita kasih nama stempelnya misalnya Kepala Desa Tuhegeo 1. Ya, kita pilih di mana folder kita kasih. Misalkan saya buatkan folder misalnya tutorial, ya. Lalu klik open, lalu akan tersave secara otomatis di folder tutorial. Nanti kita lihat. Nah, sudah, kita close yang ini. Nah, kemudian kita buka di menu yang tutorial. Ya, ada foldernya tutorial. Kita lihat ini teman-teman. Nah, kita buka kembali hasil karya kita. Kita kasih preview. Nah, ini ada sebuah software daripada stempel. Nah, biasanya teman-teman stempel tidak serapi ini, ya kan? Nah, teman-teman kita edit kembali ini dengan menggunakan aplikasi sederhana yang sudah kian bawaan dari komputer. Nah, kita klik kanan, lalu open with, kemudian kita pilih menu paint. Nah, agar terlihat stempelnya seperti natural, maka kita hapus beberapa sisinya, ya, agar kelihatan seperti yang natural. Kita coba kecilkan menjadi 50%. Kita pilih menu eraser, kemudian kita coba hapus beberapa bagian sisi daripada stempel agar terlihat seperti yang alami. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nanti untuk pengembangannya silakan teman-teman belajar sendiri. Nah, setelah ini kita save dengan cara klik di atasnya, save. Maka secara otomatis hasil karya kita akan tersimpan. Nah, kita coba buka kembali, preview. Nah, inilah software yang kita buat tadi. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan software ini ke dalam software file yang akan kita save? Maka teman-teman tinggal copy saja ini, ya, copy, kemudian buka. Contoh misalnya kita buka sebuah Word, ya, misalkan ini file Word yang saya buat kemarin. Nah, misalnya kita mau meletakkan stempel ini ke dalam Word ini, ya, Word ini. Nah, kita close dulu, kita hapus yang ini. Nah, kita klik Ctrl V atau paste, ya. Kita coba copy lagi tutorial. Nah, ini ya, jadi sudah masuk di sini teman-teman. Nah, mari kita atur ukuran daripada stempel kita. Nah, masuk di format, kemudian di sini biasanya teman-teman ukuran stempel itu adalah 4 cm ketika dimasukkan ke software daripada file, ya, 4, masing-masing diameternya 4. Nah, untuk memudahkan pemindahan ini teman-teman klik di format, lalu wrap text, lalu pilih
in front of the text, lalu bisa dipindahkan. Nah, seperti ini. Lalu setelah posisinya dirasa teman-teman pas, maka klik kembali wrap text, kemudian behind of the text. Nah, sehingga terbentuklah sebuah dokumen yang bisa kita save di dalam komputer ya. Demikian teman-teman ya, semoga tutorial ini bermanfaat dan salam kreatif.